Oke, halo guys. Kenalin, gue Johan dari channel Johan Os. Dan kali ini gue dan teman-teman review audio lainnya ingin membahas mengenai charts favorit kita di tahun 2022 ini. Dan tentunya yang kita bahas itu adalah yang ada 4 ya tentunya ya. Pertama itu adalah yang di under 500.000 atau yang low budget. Lalu yang kedua adalah yang mid budget atau yang di bawah 5 juta. Dan yang ketiga ini yang high yang di atas 10 juta tentunya. Dan yang terakhir ini adalah yang dirilis tahun 2022 ini. Oke, penasaran seperti apa? Let's go! Halo, gua Mike dari Aftersound dan inilah beberapa list barang yang bakal gue pilih kalau kita ngomongin situasi ekstrim ya. Gue terdampar di pulau, cuman bisa bawa satu barang audio untuk temenin gue. Tentu gue ada DAP yang somehow baterainya bisa bertahan selamanya. Dan gue bisa pilih nih, bener-bener barang audio apa atau audio gear apa yang gue sendiri bakal nikmatin dan gue bener-bener pakai. Nggak cuma review, mulai dari kelas budget, kelas mid, dan kelas high end. Kita ngomong dari kelas budget dulu. Dengan kata lain harga 500.000 ke bawah. Dan pilihan gue mungkin bakal jadi shock untuk beberapa orang. Tapi ya gue nggak bisa bohong sama selera gue sendiri. Walaupun ini jelas bukan ayam yang sempurna. Masih agak kasar di sana sini. Tapi ini gue enjoy. Bener-bener gue enjoy dan gue bisa bawa ini. Dan gue beneran pakai bukan buat review. Itu CCA CRA Plus. Yes, gue budget 500.000 juga. Yang gue bener-bener bisa nikmatin. Gue bener-bener suka untuk playlist lagu gue. Untuk fitting kuping gue. CCA CRA Plus, suaranya sebenarnya cukup V-shape tapi lumayan well balanced mid range-nya. Tapi yang gue suka di harga segini, treble extension-nya really good. Lalu kemudian langsung aja untuk harga 5 juta ke bawah. Sekali lagi ini mungkin bakal jadi shock karena ini nggak nyampe 5 juta. Bahkan harganya setengahnya 5 juta, yaitu Shure S12. Bukan yang Pro, bukan yang Z, Shure S12 yang biasa. Dengan catatan kabelnya diganti karena kabel bawaannya itu buat kuping gue terlalu berat. Sekali lagi ini kan pilihan pribadi ya. Buat gue kabel bawaannya tuh nggak enak. Nah, gue nggak bisa bohong sama selera gue sendiri. Memang gue suka treble. Gue suka treble yang maju. Gue suka treble yang extended, detailed. Dan di harga segini gue ngerasa yang gue dapat semuanya. Gue dapat bass, gue dapat vocal clear walaupun agak tipis. Gue dapat treble yang cukup maju dan asik ya. Shure S12 ini dan catatan diganti kabelnya. Lalu kemudian untuk budget high end, terserah budget berapa aja. Yaitu Sennheiser IE600. Walaupun gue punya yang lain, gue pernah coba yang 50 juta ke atas. Inilah pilihan gue karena pada dasarnya memang lu tanya selera gue pribadi, gue adalah pecinta single driver. Makanya dari tadi single driver semua ya. Dan wah nggak usah tanya lah. Cek aja review gue untuk Sennheiser IE600 ini untuk lebih lengkapnya. Tapi ini adalah favorit IM gue sekarang yang benar-benar gue bisa enjoy. Dan product of the year yang buat gue mencoba objektif di sini, yang buat gue secara value gila. Sekarang 2022 bisa ngeluarin produk harga segini, sebagus ini, yaitu Truth Ear Hexa. Oke, gitu aja dari gue. Gimana selanjutnya pendapat dari Bro Sebastian dari Sound Dignity ini? Thank you Bro Mike dari Aftersound. Perkenalkan saya Sebastian dari Sound Dignity. Berikut adalah 4 cans favorit saya. Let's go! In-ear monitor pertama saya di rentang harga under 500 ribuan jatuh kepada Soundnote Zero. In-ear monitor yang kita bilang cukup netral dan bisa dikategorikan sangat all-rounder di kelas harganya. Walaupun bukan yang fun banget seperti Q-Cassette X HBB, tapi in-ear monitor satu ini sudah sangat memuaskan dan wow banget di rentang harganya. Untuk in-ear monitor kedua saya mungkin tidak perlu mahal-mahal sampai ke rentang harga 4 atau 5 jutaan, jatuh kepada A-Full Performer 5. Di rentang harga 3 jutaan kalian dapat 5 driver per side, 1 dynamic driver dan 4 balance armatur. Serta fitting yang sangat-sangat manusiawi. Kalau kita bilang 5 driver biasanya fittingnya itu cukup besar, tapi in-ear monitor satu ini bercerita lain. Jadi buat kalian yang kau mendang-mending juga di harga 3 jutaan kalian sudah dapat 5 driver dengan fitting yang mantap banget. Serta dibalut juga dengan tonalitas yang gak boring dan teknis yang kita bilang sangat oke di rentang harganya. Dan menurut saya kalau dibandingkan dengan Blessing 2, ini monitor satu ini menurut saya lebih delicate tonalitasnya dibandingkan Blessing 2 yang kita bilang lebih boring dibandingkan A-Full Performer 5 ini. Jadi kalau saya suruh milih Blessing 2 ataupun A-Full Performer 5, saya jelas milih A-Full Performer 5.
In-ear monitor ketiga saya untuk kelas high-end atau budget tidak terbatas jatuh kepada Visioneer Elconic, salah satu daily driver saya yang saya gunakan sudah sangat lama. Mungkin saya sering sekali BTJ in-ear monitor, tapi Visioneer Elconic ini sudah saya keep di jangka waktu yang lebih panjang dari in-ear monitor lain, walaupun itu 64 audio sekalipun. Dan tetap saya jatuh cinta kepada Visioneer Elconic. Walaupun secara fitting mungkin tidak versatile untuk semua jenis telinga, tapi suaranya ini fun banget, kita bilang super detail banget, dan tidak ada informasi yang hilang dari in-ear monitor satu ini. Tidak ada yang bisa dikomplain dari in-ear monitor satu ini, masuk banget di selera saya, dan ada juga tuning yang bisa kalian pilih untuk menyesuaikan dengan selera kalian. Jadi total ada 4 tuning di in-ear monitor satu ini. In-ear monitor favorit saya di tahun 2022 jatuh kepada Truhear Zero. Yes, Truhear Zero memiliki bass yang tidak pernah saya dengar di rentang harga under 1 jutaan, dan itu merupakan sebuah hal yang sangat menarik menurut saya. Sebagai sebuah produsen in-ear monitor baru yaitu Truhear, mereka membuat sebuah in-ear monitor yang sangat matang dan juga sangat-sangat berkarakter, kuat banget. Dan tidak bisa dipungkiri in-ear monitor satu ini sangat-sangat mantap, dan menurut saya salah satu yang terbaik di tahun 2022. Itulah 3 in-ear monitor di rentang harga yang berbeda serta 1 in-ear monitor di 2 Reviewers. Halo, gue B dari 2 Reviews. Terima kasih Bro Sebastian. Untuk top pick IM favorit gue di kelas 500.000, walaupun gue ingin menaruh tinte 2 yang gue sangat cintai di sana, seperti ada IM lain yang menurut gue lebih proper karena dia cukup oke juga dalam hal tonal balance, tidak seperti tinte 2 yang agak something ya, walaupun cukup oke juga sebenarnya sih, yaitu Salnote Zero. Ya menurut gue cukup obvious ya, rata-rata kalian sudah tahu bahwa ini adalah IM sangat well tuned dengan kemampuan technical performance yang cukup lah menurut gue, apalagi untuk harga yang sangat murah, dan menurut gue ini bisa menjadi benchmark untuk good sounding IM di harga under 500.000, terutama di 300.000 yang mulai cukup kompetitif. Berikutnya untuk IM ataupun headphone favorit gua di bawah harga 5 juta. Tentu saja bagi Anda yang sedang menonton channel gua pasti tahu akan benda yang satu ini ya, HiFiMan Sundara, dan cukup jelas juga kenapa dia ada di sini. Kemampuan technical performance dan tonal balance ya. Menurut gue, this is a very good mid-fi budget headphone yang bahkan gue pun bisa cuman beli ini sudah and end my audio journey karena it does everything pretty well and yeah, nothing's wrong with it. Untuk top pick gue untuk IM ataupun headphone di any price, meskipun gue sangat ingin menaruh HiFiMan H6 gue di sini, sayang sekali benda itu sudah tidak bisa dibeli lagi, makanya gua memilih what's the second best thing atau mungkin arguably equally as good, yaitu Sennheiser HD800 ataupun HD800S. Menurut gua kemampuan price to performance dalam hal technical performance dia luar biasa, dan dia bisa baku hantam dengan dengan headphone lain di kelas harga yang jauh-jauh di atasnya, dan dia secara resolving qualities juga cukup top tier dalam kalangan dynamic driver headphones, walaupun rilisannya sudah dari tahun 2011-2010 ya kalau nggak salah, jadi 2009 untuk HD800 bahkan. Jadi menurut gue this is a very high quality headphone dengan kemampuan technical performance yang luar biasa, walaupun ya tonal balance ada beberapa peak yang kurang menyenangkan, tapi dia bisa batu hantam dengan headphone di harga manapun, walaupun sampai puluhan juta, 50-60 juta pun ada beberapa hal di mana H800 tidak bisa direplicate di sana. Untuk top pick gua untuk headphone di ataupun IM rilisan 2022, yang paling membuat gue terkesan dan terkesima itu pada saat gue mendengar sesuatu yang gue sayang sekali masih belum punya di ruangan ini, yaitu ZMF Caldera. Ini pelantar magnetik yang baru keluar dari ZMF. Sejak lama sekali mereka tidak rilis ini pelantar magnetik, dan menurut gue this is a worthy piece of audio equipment
untuk diconsider, bahkan di harganya sudah cukup tinggi. Oke, sekian itu saja dari gua. Selanjutnya silahkan kepada Bro J dari 2Reviews untuk melanjutkan video ini. Dadah, Godspeed. Hai, gue Jason dari 2Reviews, dan ini adalah 4 item favorit gue di tahun 2022. Oke, thanks B buat intronya. Dan ini adalah 4 item favorit gue untuk tahun 2022. Dimulai dari Moondrop Chew untuk kategori Best Under 500.000. Moondrop Chew ini memiliki tuningan Harman yang dieksekusi dengan sangat baik dan sangat fleksibel untuk berbagai genre. Eksekusinya pun di Moondrop Chew ini sangat baik, dia tidak berlebihan, tidak super shouty, bassnya nggak super bleberan. Menurut gue dia pas banget. Tonalitas dan timbre di Moondrop Chew itu sangat baik, dan ini merupakan 2 kriteria yang sangat penting untuk gue menentukan apakah gue bisa menilai suatu IM baik atau buruk. Ya. Dan Moondrop Chew untuk harganya merupakan yang terbaik. Untuk budget di bawah 5 juta, saat ini gue bakal bilang bahwa HiFiMan Sundara merupakan headphone favorit gue, ya, untuk budget under 5 juta. Karena HiFiMan Sundara seperti yang kita tahu mungkin sekarang bisa disebut sebagai modern classic, bahkan tuningannya yang memang lebih terarah neutral, mungkin bisa dibilang bright, ya, karena ada sedikit emphasis di 7K dan sedikit tambahan air ya, paling penghujung gitu ya, terutama bagi yang sensitif, ya. Digabungkan dengan kemampuan teknisnya yang tidak kalah dengan headphone yang berkali-kali lipat lebih mahal, ya, membuatnya sebagai modern classic mungkin yang pertama yang kita punya, ya, dalam sekian waktu lama. Memang dia bukan rilisan 2022, memang dia sudah lumayan lama ada di sini, tetapi saat ini gue belum menemukan headphone di bawah 5 juta yang bisa menyainginya. Dan karena itu, HiFiMan Sundara menduduki posisi item favorit gue untuk price range di bawah 5 juta. Untuk budget unlimited, saat ini favorit gue merupakan Sony IER Z1R, dimana ini adalah IM yang gue juga sudah miliki secara pribadi cukup lama, ya. Dan sampai saat ini gue belum menemukan IM yang memiliki kualitas bass yang segitu banyaknya, dan secara overall memiliki tonalitas dan timbre yang luar biasa baiknya, ya. Secara detail dia juga sangat mumpuni, dan secara overall package gue belum menemukan IM satupun lain yang dapat menyainginya. Dan karena itu Sony Z1R masih merupakan IM terbaik bagi gue tahun 2022 untuk no budget. Nah, untuk rilisan favorit gue untuk tahun 2022, secara teknis ini sebenarnya rilisan akhir tahun 2021, tetapi untuk favorit gue pada tahun 2022 ini adalah Seven Acoustics Supernova. IM dari brand Seven Acoustics ini merupakan IM terbaru dari Seven Acoustics, yang dimana mereka sudah memperbaiki segala macam kesalahan atau kekurangan yang mereka miliki di IM mereka sebelumnya, ya. Dan yang paling berasa utama adalah masalah dynamics, karena Seven Acoustics pada rilis lawasnya memiliki problem pada dynamics dan sebagainya, tetapi tidak demikian di Supernova. Dynamics di Supernova itu cukup luar biasa, dan secara overall tuningannya mengikuti Harman yang dimodifikasi sehingga sedikit lebih kalem dibanding biasanya, membuatnya dapat didengarkan dalam jangka waktu cukup panjang, dan dengan dynamicsnya tetap masih memberikan sensasi fun, ya. Dan selain itu detailnya pun tidak kalah, dan secara overall dia dengan mudah dapat bersanding dengan IM lain di price range harga 10 juta seperti Sennheiser IE600, Moondrop S8 dan sebagainya. Nah, dan itu adalah 4 item favorit gue untuk tahun 2022. Next, kita ke Bro Johan. Oke, thank you Bro Jason. Kali ini adalah giliran gue, dimana tentunya yang akan pertama kali gue bahas adalah IM yang low budget atau yang di under 500.000. Yang pertama tentunya adalah ini dia, si Tangzu One Earth. Ini menurut gue adalah IM atau chance terbaik menurut gue di under 500.000. Untuk harganya sendiri di sini dia ya di box-boxnya di bawah 300.000 ya. Dan untuk suara sendiri menurut gue bener cakep, dan juga untuk boxnya sendiri menurut gue juga niat banget dengan artwork yang seperti ini yang berbeda dengan yang lain, dan juga IM-nya yang menurut gue suaranya juga cakep banget. Untuk detailnya sendiri, hostingnya juga oke menurut gue, dan dia tentunya adalah sudah tidak scalable.
Oke, next yang akan gue bahas itu adalah chance yang ada di bawah 5 juta ya. Untuk chance yang di bawah 5 juta, one and one only adalah ATH R7 Flex. Udah. Itu adalah headphone atau chance yang menurut gue di bawah 5 juta yang bagus. Serius. Mana di si ATH R7 Flex ini tuh membawa suara yang warm dengan bentuk yang nyaman gitu menurut gue. Gue sudah mencoba berbagai headphone yang 5 juta ke bawah ya, tapi nggak ada yang senyama si ATH R7 Flex ini. Dimana tuh di clippingnya tuh enak, empuk, suaranya juga lega, warm, midnya nagih banget, tapi sayangnya dia berat sekali kawan-kawan. Kalian tuh harus butuh amplifier atau DAC yang butuh power yang besar ya. Oke, next. Untuk yang high budget, gua tentu akan memilih yang namanya si 64U6T, dimana dia adalah all-rounder yang menurut gua IEM all-rounder yang menurut gua worth banget. Dan untuk di atas 10 juta, dia yang menurut gua IEM all-rounder yang menurut gua cakep dan cocok buat gua. Kenapa? Karena pertama ada build quality yang cakep, brand yang terkenal, 64 audio, technical yang menurut gua cakep, dan menurut gua benar-benar low mid high-nya itu juga dapat semua. Ya, walau memang dia itu tidak menunjukkan sisi dari satu manapun ya, kayak high-nya tonjolin, mid-nya tonjolin, atau low-nya tonjolin. Tapi menurut gua untuk separasi dan untuk technical testnya menurut gua cakep banget. Jadi ya itu kalau menurut gua ya. Untuk IEM rilisan tahun 2022, favorit gua tentu adalah si Effect Audio X Elysian Gaia. Itu adalah IEM kolaborasi yang menurut gua cakep banget, dimana suaranya sendiri dia menurut gua pemisahan instrumennya itu cakep banget, serius. Dan untuk mid-nya juga maju, untuk high-nya cakep banget, nggak pedas, untuk low-nya sub-bass-nya cakep, walau dia bukan yang bass banget ya. Tapi dia untuk high dan mid-nya itu juara menurut gua. Dan ya itu adalah IEM favorit gua rilisan tahun 2022 ini. Dan gue coba itu pas di event Pavi, dan itu benar-benar cakep, serius. Dan ya itu aja mengenai chance favorit gue di tahun 2022 ini dan dari para teman-teman reviewer gue yang lain. So kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Dadah!